Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Poso kembali menangkap 5 pengedar narkoba. Mobil dinas pejabat pemerintah Kabupaten Donggala terbakar. Belasan massa berunjuk rasa mendesak polisi mengusut tuntas kasus kematian Bayu Adityawan. Aparat kepolisian Resort Poso menangkap 5 tersangka kasus narkoba jenis sabu-sabu. Kelima tersangka ditangkap di 2 tempat yang berbeda, yakni 1 orang di Kelurahan Gebang Rejo dan 4 orang di Kelurahan Lawanga, Poso Kota. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 223 gram. Penangkapan tersangka bermula dari pengembangan kasus narkoba yang diungkap sebelumnya oleh tim reserse narkoba Polres Poso. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya berhasil menangkap para tersangka yang sedang pesta sabu-sabu. Para tersangka yang ditangkap diketahui berinisial J, MU, S, warga Kota Poso. Sedangkan 2 orang tersangka berinisial A dan AAG berasal dari Kabupaten Sigi. Mereka disinyalir merupakan jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Poso. Rilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu hasil penindakan oleh Satuan Narkoba Polres Poso periode Juli tahun 2024. Perlu disampaikan kepada rekan sekalian bahwa pengungkapan kasus pada bulan Juli Satres Narkoba Polres Poso telah mengungkap 2 kasus. Para tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Poso. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Mobil dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala terbakar Senin siang. Beruntung pengendara mobil tersebut berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Api yang melalap mobil dinas tersebut juga berhasil dipadamkan. Musibah terjadi saat mobil yang dikemudikan Dudi Utomo Adi melintas di perkantoran Pemkab Donggala di Jalan Gunung Bale, Kecamatan Banawa. Secara tiba-tiba muncul percikan api dan menyala dari dalam mobil. Diduga ada korsleting listrik yang memicu terjadinya kebakaran. Seketika, pejabat Pemkab Donggala tersebut keluar dan berusaha menyelamatkan sebagian barang berharga miliknya dari dalam mobil. Sejumlah pegawai yang melihat kejadian itu langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Masih belum bisa diperhitungkan, cuma kalau harga mobil ini satuannya mungkin sekitar 120 juta kalau misalnya 1 unit. Belum lagi saya kurang tahu berkas-berkas apa semua apakah misalnya ada ini. Kalau untuk mobilnya sendiri Pak, ini mobil pribadi ya Pak? Atau mobil dinas? Oh iya. Api berhasil dipadamkan kurang lebih setengah jam dengan menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu water cannon milik Polres Donggala. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang nyaris melalap habis mobil dinas tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Launching Kelurahan Cantik. Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, terpilih menjadi Kelurahan Cantik alias Cinta Statistik oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu.
Pemukulan gong oleh pejabat sementara Wali Kota Palu, Muhsin Pakaya, Selasa pagi menandai Palupi sebagai perwakilan Kelurahan Cantik dari 46 kelurahan sekota Palu. Kelurahan Cantik atau yang biasa dikenal dengan Desa Cantik merupakan program nasional Badan Pusat Statistik dalam lingkup wilayah desa atau kelurahan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan data desa. Hal itu dilakukan agar perencanaan pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Kelurahan Palupi terpilih atas dasar koordinasi bersama pemerintah Kota Palu. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan tentang statistik gitu ya, dengan semangat Satu Data Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita. Jadi di level kelurahan ini perlu juga gitu loh kesadaran mereka untuk mengelola data yang mereka miliki gitu ya, supaya berkesinambungan dan juga mengikuti standar yang berlaku secara nasional. Jadi terus terkait itu juga, jadi setiap tahunnya ini sudah berlangsung 3 tahun gitu. Pembinaan ini, jadi hasil dari pembinaan ini tuh kelurahan itu dilombakan gitu ya, nanti akan dipilih sebanyak 25 desa atau kelurahan cantik se-Indonesia. Begitu. Nah, mungkin apa yang masih kurang itulah yang akan kami istilahnya kita perbaiki lagi. Nah, kan mungkin ada kriteria yang harus kami penuhi, ya, harus kami penuhi. Mungkin kurangnya di data apa, ya itu yang harus kami penuhi. Mungkin di lingkungan, ya, seperti saya sampaikan tadi, di lingkungan, data lingkungan, mungkin data yang kurang itulah yang kami perbaiki. Tapi maksudnya kami selalu berharap melakukan yang terbaik untuk di Kota Palu, masih bisa mewakili Kota Palu itu, ya alhamdulillah. Dari 46 kelurahan Palupi lah yang tentu ada kelebihan dari kelurahan lain, sehingga kelurahan Palupi lah yang mewakili Kota Palu untuk program Desa Cantik secara umum bertujuan untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa atau kelurahan sebagai unjuk tombak dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Standarisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas indikator statistik, serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran. Kelurahan Palupi dikenal dengan kelurahan yang memiliki prestasi di bidang lingkungan, mulai dari pengelolaan kebersihan lingkungan hingga pengelolaan daur ulang sampah melalui bank sampah. Data-data itulah yang kemudian akan dikembangkan melalui pembinaan program Kelurahan Cantik. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.